dengan saya Irwan Endrayanto. Kali ini kita akan membahas model probabilistik dari inventory model, yaitu model dengan uncertain demand yang disebut sebagai model R-key policy. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu merumuskan permasalahan model R-key dalam teori inventory probabilistik. Selanjutnya, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan EOQ dengan permintaan probabilistik, yaitu model R-key policy. Oke, baik, sebelumnya kita review dulu apa yang pernah kita bahas pada model deterministik pada saat kita menurunkan model EOQ yang ada pada video sebelumnya. Pada model EOQ, kita mempunyai model deterministik demand, kemudian permintaannya adalah konstan. Kita juga mempunyai ordering cost dan setup cost K, dan lead time-nya adalah 0. Kemudian kita juga telah menentukan total cost yang bergantung dari key yang terdiri dari 3 komponen, yaitu annual cost of placing order, yaitu ongkos tahunan untuk memesan, kemudian annual holding cost, yaitu adalah ongkos penyimpanan tahunan, kemudian annual purchasing cost, yaitu ongkos pembelian tahunan. Baik, kita juga telah menurunkan apa itu total cost yang merupakan fungsi dari Q, yaitu sama dengan KD dibagi Q plus HQ dibagi Q plus P D, yaitu purchasing P dengan demand D. Dan itu yang kita juga telah menurunkan economic order quantity, yaitu yang kita sebut sebagai EOQ, yaitu Q star merupakan akar dari 2KD dibagi H. Kita telah tahu ya pada pertemuan sebelumnya, K itu adalah purchasing ordering cost, kemudian D adalah demand-nya, sementara H adalah holding cost. Jadi ini economic order quantity. Kita juga pernah melihat bahwa itu Q star adalah merupakan minimum cost yang merupakan gabungan dari annual ordering cost dan annual holding cost. Sementara annual purchasing cost bukan merupakan fungsi dari Q, yaitu hanya P dikalikan D ini saja. Sehingga bisa diabaikan dalam fungsi total cost, sehingga diperoleh economic order quantity seperti yang ada tertera di layar ini. Baik, sebelum beranjak ke model probabilistik, kita ingat lagi perilaku dari inventory position atau posisi inventory, banyaknya barang yang ada di gudang, yaitu I yang merupakan fungsi dari T. Gambarnya kalau deterministik demand adalah seperti ini. Seperti gergaji, yaitu misalkan ini lead time-nya adalah 0. Jadi pada saat 0 quantity Q ada di gudang, kemudian turun deterministic demand constant rate, sehingga dia turunnya konstan seperti ini. Kemudian naik setelah stoknya habis karena lead time-nya 0, kemudian seperti ini. Pada model selanjutnya yang kita bahas di sini, kita mempunyai uncertain demand. Jadi demand-nya tidak konstan, sehingga turunnya itu tergantung dari permintaan. Kembali diingat pada model sebelumnya, kita mempunyai model sebenarnya adalah continuous review. Jadi reviewnya, keadaan inventory-nya dilihat secara kontinu. Dalam hal ini, pada model yang probabilistik, kita juga mempunyai model continuous review, di mana di sini kita lihat bahwa yang disebut sebagai satu periode, atau di dalam gambar ini disebut satu cycle, adalah periode dari awal pemesanan sampai dengan pemesanan berikutnya. Jadi awal pemesanan inventory level di sini 200, kemudian dia turun sampai dengan hampir mendekati 0. Kemudian naik lagi karena ada pemesanan. Ini disebut sebagai satu periode, satu cycle. Kemudian periode berikutnya di sini pada saat inventory naik sampai dengan pemesanan berikutnya. Ini yang disebut sebagai cycle kedua. Di sini T-nya kita anggap
bulan, di sini kita bagi menjadi bulannya adalah deterministik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi di sini sebenarnya adalah modelnya adalah continuous demand ya. Jadi demand-nya di sini fungsinya adalah continue, bukan fungsi tangga. Selanjutnya kita lihat juga. Di sini ada L sama dengan 2. Dan ada R sama dengan 100. Ini apa ini? Ini saya jelaskan. Di sini disebut sebagai model R-key. R di sini adalah reorder point. Jadi pada saat inventory level menyentuh R, di sini diasumsikan untuk memudahkan saja sebenarnya pada saat T sama dengan 1, di sini inventory levelnya adalah 100. Maka dilakukan pemesanan. Di sini diasumsikan lagi lead time-nya adalah 2. Jadi pada saat kita melakukan pemesanan dari T sama dengan 1, dia baru datang pada saat T sama dengan 3. Sehingga di sini ada masa-masa bahwa di bawah R, di sini ada pemesanan. Di sini juga terjadi pada periode kedua, cycle kedua. Di sini pemesanan dilakukan pada saat T sama dengan 5. Di sini gambarnya tidak sama persis, tapi diasumsikan saja. Pada saat T sama dengan 5, kita lihat inventory level ada di R sama dengan 100. Sehingga kemudian kita lakukan pemesanan. Oh ya, di sini pemesanan dilakukan sejumlah Q sama dengan 240 ya. Pemesanannya ini nanti yang akan kita tentukan berapakah nilai optimal untuk R dan Q. Di sini dalam gambar ini ditentukan misalkan R-nya adalah 100, Q-nya adalah 240. Ya. Jadi setiap kali pemesanan 240. Pada periode pertama kita lihat di sini pemesanan pada saat T sama dengan 1, barangnya datang pada saat T sama dengan 3. Kemudian inventory level naik sejumlah Q, yaitu 240, sehingga mencapai titik yang di sini. Selanjutnya di sini pada periode kedua atau cycle kedua, demand-nya kan juga tidak tentu. Dilakukan pemesanan pada saat T sama dengan 5, barang datang pada saat T sama dengan 7. Dan ternyata selama barang belum datang, banyak sekali pemesanan sehingga ada back order. Jadi di sini diasumsikan pemesanan barang itu diterima tapi barangnya belum datang. Jadi pada saat barang datang, barangnya langsung berkurang sejumlah yang di bawah 0 nih. Di sini disebut sebagai shortage atau disebut sebagai back order. Banyaknya back order, inden ya. Oke, kita akan membahas bagaimana cara menentukan R star dan Q star. Oke, seperti sebelumnya kita mempunyai K adalah ordering cost, H adalah holding cost per year, L adalah lead time, dan Q adalah banyaknya yang dipesan setiap kali pemesanan itu dilakukan. Kemudian di sini random demand, D-nya kita asumsikan sebagai variabel random yang menunjukkan permintaan tahunan. Kalau dia random, maka di sini ada min-nya, ada variasinya, juga ada standar deviasinya, PD. Baik, selanjutnya kita juga mempunyai, karena demand-nya di sini random, maka ongkosnya setiap kali shortage tadi juga random. Anda lihat tadi di gambar pertama tadi adalah kapan terjadi shortage tergantung demand. Sehingga di sini didefinisikan CB adalah ongkos setiap unit yang kurang. Jadi ongkos untuk kalau barangnya tidak ada, di sini diasumsikan ada ongkos tertentu yang harus ditanggung. Kemudian tergantung berapa lama ini tergantung dari asumsinya, tapi di sini diasumsikan CB ini tidak tergantung berapa lama, jadi ongkos per unit. Selanjutnya, kita didefinisikan juga on-hand inventory, OHIT, yaitu banyaknya stok yang pada saat T. Juga kita definisikan berbagai macam yang lain. B adalah fungsi T adalah berapa banyaknya barang back order. Kemudian IT adalah net inventory level. Jadi inventory level pada saat T
adalah on-hand inventory dikurangi dengan BT. Jadi yang tadi yang digambar tadi adalah banyaknya barang yang ada di tangan, kemudian dikurangi dengan back order. Jadi makanya tadi ada yang bisa minus. Jadi net inventory itu IT. Kemudian R adalah inventory level. Di sini reorder point. Artinya barang yang pemesanan itu terjadi kapan. Tadi seperti yang di grafik tadi. Oke, selanjutnya kita lihat bahwa kita perlu mendefinisikan variabel yang lain lagi. Yang kita sebut di sini adalah X, yaitu adalah variabel random yang menunjukkan demand pada saat lead time T. Jadi di sini ada D adalah random demand, X adalah permintaan pada saat demand-nya itu terjadi pada saat barangnya belum datang. Sehingga di sini ada hubungan bahwa EX sini min banyaknya demand yang terjadi selama lead time itu adalah L dikalikan EX. L adalah panjang lead time-nya, sementara ED-nya itu adalah expected demand. Jadi bisa Anda bayangkan misalkan tadi di gambar tadi adalah 2, lead time-nya adalah 2, maka banyaknya demand selama 2 periode adalah ED, expected demand-nya, maka EX, banyaknya demand selama lead time adalah L dikalikan ED. Kemudian kita juga bisa menentukan variabel random variansinya, variabel X, kemudian juga standar deviasinya. Ini biasanya D, demand-nya itu adalah normal distributed, juga misalkan X juga normal distributed. Nanti ada contoh soal yang bisa dibahas di buku. Sehingga kalau di sini diasumsikan lead time itu independen dengan demand, ya bisa kita lihat itu memang independen. Karena itu dua hal yang berbeda, pemesanan itu dari customer, sementara lead time itu dari supplier. Jadi barang dipesan, kemudian datangnya berapa. Itu jadi independen sehingga kita mendapatkan hubungan bahwa EX sama dengan EL dikalikan ED. Jadi kalau L-nya adalah random variable, maka kita dapatkan ini adalah random variable yang independen. Sehingga EX dan L yang merupakan sama dengan L dikalikan D itu adalah EX sama dengan EL dikalikan D. Juga variansinya juga adalah seperti ini. Kalau dia random variable yang independen. Selanjutnya, untuk menentukan reorder point R star, maka kita tentukan dulu total cost-nya. Dalam hal ini, total cost adalah expected annual cost merupakan fungsi dari Q dan R. Yang terdiri dari expected annual holding cost seperti yang tadi, kemudian expected annual ordering cost, dan satu lagi adalah expected annual cost due to shortage. Jadi ongkos penyimpanan, ongkos pemesanan, dan ongkos yang terjadi karena barangnya kurang. Baik, kita bahas dulu annual holding cost. Expected annual holding cost. Di sini, sama dengan yang kasus deterministik, expected value dari IT itu tergantung dari cycle-nya. Jadi seperti awal inventory level di awal berapa, inventory di akhir berapa, kemudian dibagi 2. Ini adalah rata-rata annual holding cost-nya. Jadi kita libatkan karena di sini adalah random variable. Di awal kita mendapatkan R minus EX, di akhir kita mendapatkan R minus EX plus Q. Ya, ini pada saat akhir dan awal kita lihat plus Q itu karena kita ada quantity yang diorder, barangnya datang. R minus EX artinya di sini adalah pada saat reorder point dikurangi dengan EX. Maaf.
EX itu artinya adalah permintaan pada saat lead time ya. Jadi posisi barang terakhir kemudian plus key. Jadi ini diperoleh hubungan seperti ini. Kalau kita lihat mungkin gambarnya supaya lebih jelas. R minus EX adalah di titik T sama dengan 3 ini. R minus EX. Kemudian plus key ada di sini. Jadi tadi inventory level, net inventory level, di sini annual holding cost-nya kita lihat R minus EX, di sini plus R minus EX plus key, jadi ini di sini di akhir, kemudian di sini terjadi berapa. Jadi ini adalah posisi inventory di saat suatu cycle, sehingga tinggal dibagi 2. Sehingga expected annual holding cost adalah tinggal dikalikan hanya. Ini adalah IT seperti sama dengan yang kasus deterministik. IT di sini adalah setengah dari inventory levelnya. Ini inventory di awal dan inventory di akhir. Sudah tambahi plus key. Kemudian holding cost-nya tinggal dikalikan H. Oke, kita sudah menghitung expected annual holding cost. Kemudian kita turunkan, selanjutnya adalah expected ordering cost, annual ordering cost. Order cost kita lihat karena di sini setiap kali order kita mempunyai ongkos annualnya adalah K, tinggal dikalikan dengan expected order per year. Expected order per year adalah banyaknya order per tahun, sama seperti yang di deterministik adalah D dibagi Q. Kalau di probabilistik tinggal dikalikan dengan expected value-nya. K dikalikan expected value dari D dibagi Q. Sehingga kita sudah menentukan ini. Selanjutnya, kita hitung expected annual cost due to shortage. Ingat lagi adalah kita perlu definisikan beberapa random variable. BR adalah random variable yang menentukan stock out. Banyaknya stock out selama back order itu yang kita definisikan sebagai BR. Maka expected annual shortage cost yaitu adalah berapa banyak barang yang ada di shortage dikalikan dengan berapa cycle per tahun. Ya. Jadi berapa kali kita harus membayar itu tergantung berapa yang dia shortage, ada back order. Maka di sini banyaknya shortage per cycle dikalikan dengan banyaknya cycle. Ini semua rata-rata expected value. Sehingga kalau kita hitung, tadi BR sudah ditentukan adalah random variable banyaknya yang stock out. Sehingga di sini adalah cost-nya per item dikalikan dengan banyaknya yang stock out, yaitu expected dari BR. Kemudian expected cycle per year tadi sudah diketahui adalah ED dibagi Q, sehingga diperoleh seperti ini. Total cost merupakan fungsi dari Q dan R, diberikan oleh fungsi seperti ini. Ya, kalau untuk mencari nilai optimal Q dan R, jadi kita perlu turunkan, karena di sini adalah fungsi dua variabel, maka kita turunkan parsial terhadap Q dan terhadap R. Perlu kita ketahui bahwa di sini kita bisa menggunakan asumsi. Ini ada paper tahun 1967 yang menyatakan bahwa optimal value dari Q star itu kita bisa dekati dengan optimal value yang deterministik, yaitu 2K, tapi di sini expected value dari D dibagi H. Ini mirip dengan yang deterministik ya, tapi di sini demand-nya adalah digunakan expected demand. Sehingga kalau Q diketahui, maka kita hanya mendapatkan fungsi satu variabel dari R. Sehingga kalau kita lihat yang merupakan fungsi variabel dari R,
Di sini KE dikalikan D bukan merupakan fungsi dari R, sehingga hanya fungsi dari yang di depan dan yang di belakang. Expected annual holding cost dan expected annual di sini shortage cost. Jadi ordering cost di sini tidak masuk. Yang biru ini tidak masuk, jadi hanya yang kuning dan yang hijau. Oke, selanjutnya ini kita turunkan. Sebelum itu, kita melihat namanya marginal analysis. Bagaimana kalau R kita naikkan sebanyak delta, sehingga kita mendapatkan R plus delta. Kalau kita masukkan, jika key fix, kemudian holding cost-nya yang di depan, yang kuning ini, menjadi delta H ya. H di sini R-nya diganti R plus delta, yang lain tetap. H di sini belakang, jadi selisih kenaikan kalau kita dari R kemudian dinaikkan jadi R plus delta. Artinya sebenarnya kalau asumsi seperti ini berarti jika Q dianggap fix, Q sudah kita ketahui, kemudian kita naikkan R plus delta, berarti R kita naikkan atau kita turunkan. Titik reorder point-nya itu dinaikkan atau diturunkan sejumlah delta. Maka ongkosnya akan naik sebesar H delta. Ya, ini logis. Tapi kemudian kalau kita reordering cost-nya tadi dinaikkan, reorder point maksud saya, R-nya dinaikkan, maka annual stock out cost-nya akan turun kan, karena barangnya naik tadi. Kapan kita waktu pemesanannya itu tergantung dari reorder point R. R-nya tadi naik, berarti kemungkinan untuk stock out juga turun. Sehingga nanti kita akan peroleh penurunannya sebesar apa? Besar dari delta expected delta dikalikan dengan expected demand dikalikan dengan CB. Jadi ini yang di belakang di sini turunnya sebanyak apa? Sebanyak delta. Dikalikan dengan probabilitas demand-nya di sini selama X lebih besar dari R. X lebih besar dari R tadi adalah X adalah shortage cost, kemudian di sini dibagi Q. P di sini ini nanti menggunakan distribusi normal ya. Tadi diasumsikan X shortage banyaknya yang shortage itu menggunakan distribusi normal. Ya, jadi kembali lagi ke sini tadi grafiknya. Kita lihat kalau R naik, mungkin shortage-nya di bawah ini juga akan naik. Sehingga tidak akan sebanyak ini barang yang simpan. Kita lihat analisisnya. Kalau R naik, maka probabilitas untuk shortage, sini definisikan probabilitas X besar dari R, ini akan turun, sehingga kita mendapatkan grafik seperti ini. Di sini delta H tadi, kalau Q diketahui, maka delta H di sini. Kemudian kita dapatkan, ini grafik ini menunjukkan penurunan dari holding cost. Kalau delta R-nya naik, maka holding cost-nya akan turun seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan titik potong di sini, yaitu yang nanti kita akan hitung R star-nya. Titik potong, karena di sini tadi adalah trade-off-nya. Kalau dia naik sebanyak R plus delta, maka di sini menjadi kenaikannya H plus delta. Jadi titik ini yang akan kita cari. Maka kita sama dengankan saja, sehingga kita peroleh, ini yang akan kita cari, berapakah probabilitas X lebih besar dari R star, yaitu HQ per CB dikalikan ED. Jadi untuk mencari, sebelum sampai ke sini, untuk mencari total cost yang optimal, jadi kita tinggal mencari probabilitas dari
H, holding cost-nya diketahui, G-nya tadi diketahui, G-nya diketahui dari EOG ya. EOG kemudian nanti CB dikalikan ET. Baik, ini adalah marginal analysis dari total cost Q star R star. Sehingga dengan ini kita bisa mendapatkan berapakah probabilitas nilainya bisa optimal. Oke. Jadi kita telah mempelajari bagaimana rumusan dari model probabilistik yang disebut sebagai model R-Q policy, kemudian bagaimana kita minimalkan Q star dan R star. Oke, semoga ini cukup menjelaskan dengan materi terakhir ini yang kita sampaikan terkait dengan model probabilistik. Jika masih ada pertanyaan, silakan kontak saya di sosial media ini, email, ataupun lewat LMS kita, yaitu Elok. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses.